Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api ikut membakar 3 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Dua rumah yang dihuni 5 kepala keluarga di Jalan Kampung Baru Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Peristiwa yang terjadi saat pemiliknya sedang mudik ini membuat 3 motor yang terparkir di halaman rumah habis dilalap sejago merah. Sulitnya akses menjadi kendala petugas menjangkau titik api. 3 dari karakter Manggala dan 3 dari posko Timur. Kendala apa saja yang dihadapi untuk memadamkan api? Untuk kendala yang kami hadapi, kebetulan ini jalanan sempit, jadi terpaksa kita harus nyambung sampai sekitar 500 meter lebih. Oh begitu ya Pak. Ini rumah, ada berapa rumah yang terbakar? Untuk rumah yang terbakar ada 2 unit. Untuk kakaknya Pak Jaka. Rumahnya Supernoto, Ya. Pak Bakri, tadi ada Mbak di situ juga. Pakai baku saudara di situ Pak. Oh, berapa rumah? Kan dekat ini yang Iya. pegang. Iya. Satu di rumah tapi 2 peta-peta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Ditinggal pemiliknya mudik, sejumlah kios di Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api melahap habis sejumlah kios di Jalan Rambo, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat pemilik kios mudik ke kampung halaman. Kios-kios, kebetulan ada servis TV dan juga ini ada barang-barang inilah, barang-barang bekas. Ada berapa kios Pak yang terbakar Pak? Kurang lebih ada 7. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Untuk masalah api, tadi warga melihat masalah api dari tempat servis jalan api. Nah, langsung menyambar ke sekitarnya. Berarti dugaannya apa Pak? Dugaannya kemungkinan korsleting listrik karena tempat servis itu ditinggal oleh pemudiknya. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Cipayung menuju ke Pasar Robo sempat ditutup. Dari Jakarta Timur, Rani Sanjaya melaporkan. Melaju kencang saat menyalip mobil di depannya, pasangan kekasih pengendara motor gede menabrak mobil di arah berlawanan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tersebut tewas, sedangkan kekasihnya mengalami patah di kaki. Arfan dan kekasihnya yang mengendarai motor gede menabrak mobil minibus dari arah berlawanan di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria 28 tahun warga Kebonjeruk, Jakarta Barat ini tewas di lokasi sementara kekasihnya mengalami patah di kaki. Kecelakaan berawal saat motor gede yang dikendarai pasangan kekasih ini melintas dari arah Arjuna Utara menuju ke Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut saksi, motor korban yang melaju kencang hilang kendali saat gagal menyalip mobil di depannya dan terjatuh hingga tertabrak mobil dari arah berlawanan. Dari belakang udah ngebut ya, udah kenceng banget ya. Nyelip mobil satu yang belakang saya dapet, nyelip mobil saya nggak dapet, dia kaget. Kaget dia langsung ngerem, langsung keleset, nabrak mobil yang di depannya, motor. Motor berapa orang? Motornya goncengan berdua. Kondisinya? Kondisinya yang satu sih masih sadar, yang satu udah Tinggal dunia. Ada misi ya sepi tadi Bang. Dia dari jauh udah kedengaran banget, udah kencang banget ngebutnya. Dari arah belakang? Dari arah sana dia Bang. Oh, dari arah berlawanan? Ya lawan arah, ya. Dia mau motong, nggak tahu nggak dapat, dia nggak ngerem. Ngeremnya pakai rem depan, saya masih lihat dia ngerem. Stangnya kebanting begini, jadi dia jatuh, ya langsung ngepot. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi, sementara kekasihnya dibawa ke rumah sakit. Barang bukti mobil dan motor diamankan polisi ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan.
Sebuah ledakan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Kondisi atap di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Jalan Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat hancur setelah terjadinya ledakan. Kerasnya ledakan yang terdengar hingga 5 km juga membuat 2 mobil mengalami kerusakan. Peristiwa ini dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian ini. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Keras banget, Pak. Wah, saya aja sampai lari takut ada api kan. Oh, tadi jam berapa sih Pak kejadiannya, Pak? Tadi nggak ada lah, 1 jam. 1 jam yang lalu. Nah, Yang meledak apa sih Pak? tabung gas Tabung gas. Tabung gas dari mobil. dari mobil. Iya. Jadi mobil itu sedang mengisi gas di sini. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai mengisi gas, Iya. tiba-tiba meledak. Iya. Ada yang terluka nggak Pak? Nggak ada, Pak. Sebuah motor terbakar di dekat pintu masuk menuju objek wisata Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pengendara motor bisa menyelamatkan diri. Sebuah motor terbakar di atas jembatan dekat pintu masuk ke objek wisata Pantai Gandoria, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini arus lalu lintas sempat ditutup. Api padam setelah warga dan petugas menyiramkan air. Diduga kebakaran akibat kondisi mesin yang terlalu panas dan adanya bensin yang keluar dari tangki. Ditinggalkan pemiliknya libur lebaran, sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku yang tertangkap diamuk warga. Seorang pencuri tertangkap warga usai membobol sebuah rumah di kawasan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak laptop dan uang tunai. Peristiwa berawal saat pemilik rumah sedang berwisata. Melalui CCTV rumah yang terpantau menggunakan HP, pemilik rumah melihat pelaku masuk. Kejadian tersebut segera dilaporkan ke pihak pengurus lingkungan. Bersama warga lainnya, pengurus lingkungan kemudian mengepung rumah tersebut dan menangkap pelaku. Di rumah ini kan dipasangnya CCTV yang wireless via HP. Terus di jalan dipantau sama yang punya rumah. Ternyata ada orang katanya masuk. Nah, yang punya rumah telepon sama pihak keluarganya. Pihak keluarga telepon ke saya, ke RT. Nah, dari sana saya arahin warga supaya biar dikepung nih. Iya. Terus dikepung sama warga. Nah, yang pelaku tersebut itu dari rumah ini lari ke kebun ini nih. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik yang mengendarai sepeda motor tewas ditabrak truk box dari arah berlawanan di Jember, Jawa Timur. Hasil olah TKP polisi diduga kecelakaan akibat kesalahan sopir truk box. Pemudik motor tewas ketika usai ditabrak truk box di Jalan PB Sudirman, Jember, Jawa Timur. Sepeda motor korban ringsek. Menurut saksi, truk box yang melaju dari arah Jember Bondowoso tiba-tiba menabrak sepeda motor korban yang melaju dari arah berlawanan. Hasil olah TKP polisi, kecelakaan diduga akibat kesalahan supir truk box. Supir truk berupaya mendahului kendaraan di depannya menggunakan lajur kanan sehingga menabrak korban yang melaju di jalurnya. Awas apa? Itulah Pak, TV-nya. Dua pengendara motor yang ugal-ugalan jelang sholat Id di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku yang masih di bawah umur beraksi saat sedang mabuk minuman keras. Ulah pelaku membuat kesal warga karena suara knalpot motor mengganggu. Dua pengendara motor yang melaju ugal-ugalan dengan suara knalpot keras menjelang sholat Id di depan Masjid Jalan Profesor Muhammad Yamin, Cianjur, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Kedua pelaku ternyata masih di bawah umur. Mengetahui aksinya viral di media sosial, kedua pelaku sempat kabur ke rumah kerabatnya dan mengganti warna cat motornya untuk mengelabui polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku saat itu sedang mabuk minuman keras. Aksi pelaku dipicu lantaran kesal dengan tatapan salah satu jamaah saat berpapasan. Kekesalan dari para pelaku ini kemudian sempat mengejar
sempat mengejar kendaraan tersebut dan bertemulah di depan Masjid Al-Furqan. Nah, disitulah pelaku itu memutar-mutar kendaraan, memprovokasi sebagai bentuk kekesalan. Polisi menyita barang bukti sepeda motor, knalpot bising yang sudah diganti, kaos dan helm. Karena pelaku masih di bawah umur dan pengurus masjid tidak melanjutkan proses hukum, polisi menjerat pelaku dengan pasal mengganggu ketentraman dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 minggu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Seorang pria di Bandung, Jawa Barat yang sedang berjalan kaki menjadi korban begal HP. Korban yang sempat melawan terluka senjata tajam di tangan dan dada. Seorang pemuda menjadi korban pembegalan saat melintas di Gang Sukaindah, Bandung, Jawa Barat. Para pelaku yang mengendarai motor mengincar korban yang ketika itu terlihat memegang HP. Setelah HP dirampas, korban diserang pelaku dengan senjata tajam di bagian dada dan lengan. Korban pun meminta pertolongan warga dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Papasan dengan si begal, karena adik saya sedang memegang handphone. Nah, si begal itu balik lagi karena kepancing sama handphonenya itu. Nah, setelah si begal itu nyamperin, terus nodongin pisau ke adik saya. Nah, di situ adik saya, menurut keterangan adik saya nolak. Nah, di situ langsung si begalnya langsung mukul. Nah, udah di situ mukul, ada sempet cekcok juga, adik saya ngelawan gitu kan. Dan pada saat yang lengah, adik saya ditusuk bagian tangan sama dadanya. Usai beraksi, para pelaku kabur. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Mengikuti GPS pada Google Maps, pasang kekasih pengendara motor nyasar masuk jalan tol Surabaya Gempol. Pemotor ini dihentikan petugas di sekitar gerbang tol Waru. Sepasang kekasih pengendara motor asal Sidoarjo ini diberhentikan petugas di sekitar gerbang tol Waru Utama lantaran nekat masuk ke jalan tol Surabaya Gempol. Henry, pengendara motor tersebut, mengaku nyasar masuk ke jalan tol karena mengikuti petunjuk peta online. Pria 24 tahun warga Pagerwojo ini hendak mengantar kekasihnya berlebaran di rumah kerabatnya di Surabaya. Ceritanya bisa nyasar masuk tol ini? Soalnya kan pakai Google Map, kan nggak tahu itu pakai kendaraan apa kan ya. Pakai GPS tadi ya? Ngikuti GPS. Dari mana mau kemana? Dari Sidoarjo ke Surabaya. Oh gitu, nggak pernah memang lewat sini? Bukan pernah. Setelah diperiksa kartu identitas dan surat kendaraannya, sepasang kekasih ini diminta petugas untuk balik arah dan keluar dari jalan tol. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Ditinggal pemiliknya pergi berlibur, sebuah rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat memasak air. Api membakar sebuah rumah di Desa Sirambas, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas yang datang segera memadamkan api yang membakar rumah tersebut. Dugaan sementara kejadian ini akibat kompor yang lupa dimatikan pemilik rumah saat sedang memasak air. Hanya karena tidak dibelikan es oleh kekasihnya, seorang wanita terjun ke sungai di Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelum kejadian, korban juga sempat berkelahi dengan kekasihnya. Di sana. Di sana. Warga dikejutkan dengan terceburnya seorang wanita ke sebuah sungai di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Banyak yang warga yang menonton membuat arus lalu lintas tersendat. Korban diselamatkan warga menggunakan tali dari perahu yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sebelum kejadian, sang wanita berkelahi dengan pacarnya lantaran tidak dibelikan es. Sang wanita yang emosi tercebur ke sungai dari ketinggian 5 meter. Gara-gara dituduh di jalan,
gara-gara tidak dibelikan juga menurut kata dia. Terus kalau kejadian itu seperti apa Ibu? Dia lompat dari mana? Lompat dari atas jembatan tapi dia pegang itu tali perahunya suamiku. Oh, takut mati. Oh, berarti dia lompat tapi pegang tali yang di perahu ya? Iya. Dibantu warga, sang wanita ditolong kekasihnya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Seorang wanita muda di Tabanan, Bali merekayasa penculikan dan bahkan mengaku nyaris diperkosa oleh 3 pria. Peristiwa yang sempat viral ini ternyata dirancang oleh ayah mertua. Kasus penculikan dan perkosaan yang dialami DAT, seorang ibu muda di Tabanan, Bali, merupakan rekayasa. Rekayasa tersebut dirancang oleh ayah mertua ibu muda tersebut setelah DAT 18 tahun pulang pada pukul 3 pagi. DAT yang takut dimarahi suaminya bercerita kepada ayah mertuanya telah pergi bersama teman prianya yang baru dikenal di media sosial. Sang ayah mertua pun mengarang cerita hingga viral di media sosial. Bahkan DAT sempat didampingi psikolog dan LBH anak. Sebenarnya bahwa korban ini jalan dengan rekan prianya yang baru dikenal melalui media sosial baru beberapa hari, kemudian jadi untuk ketemu. Nah, jadi ketemu langsung jalan sampai pukul 3 pagi. Nah, karena sudah pukul 3 pagi ini korban pulang dan mengadu kepada bapak mertuanya, minta perlindungan bagaimana caranya supaya suaminya ini tidak marah. Kemudian disarankan oleh bapak mertuanya ini tali silakan kamu ke dirimu, jadi kamu sebagai korban penculikan, dan itu mengalir sampai diberikan di kepolisian. Pada pengakuan awalnya, ibu muda DAT didatangi 3 pria saat sedang mencari buah pepaya untuk sayur pada 30 April lalu pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Korban pun dibekap para pelaku dimasukkan ke mobil dan dibawa ke kawasan Taman Ayun Mengui, Kabupaten Badung. Para pelaku memaksa hubungan intim namun korban menolak. Ketiga pria akhirnya membuang korban hingga ditemukan warga keesokan harinya di dekat sebuah pura di Desa Nyitdah, Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Namun ternyata semua cerita tersebut hanya rekayasa korban dan ayah mertuanya. Dari Kabupaten Tabanan, Bali, Mada Argawo melaporkan. Seorang istri di Palembang dianiaya suaminya hanya karena kesal sang istri berjualan pempek. Korban bahkan diikat oleh pelaku hingga terluka di wajahnya. Seorang ibu rumah tangga di Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan melapor ke polisi setelah dianiaya suaminya. Penganiayaan terhadap E, 45 tahun oleh suaminya terjadi saat korban sedang berjualan pempek. Pelaku meluapkan amarahnya ketika korban sedang melayani pelanggannya di rumah. Korban diikat dan dianiaya hingga menderita luka lebam di wajah. Ada usah keluar lagi. Terus langsung dipukul gitu? Ada, belum dipukul itu. Sudah tuh ada uang teriak lagi nak ngambil pesanan, aku buka rumah, dia marah. Nah disitulah terjadi pemukulan? Iya, disitulah uang sudah ngambil pesanan, aku disuruh masuk, aku dipukul, aku dikibat. Tidak ngerti kau nih kan. Itu dipukul pakai apa tadi, wajah? Pisau. Ada selisih paham di masalah belanja dapur sehingga jadi keributan, sempat dilakukan pemukulan oleh suami. Nah, dan untuk ini kita akan segera tindak lanjuti dan kita akan proses secara pemukulan. Korban ada luka di Omar di bagian wajah. Usai kejadian, pelaku segera kabur. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Sebuah mobil yang ditumpangi 5 orang satu keluarga terbakar di jalur mudik di Aceh Besar. Penyebab terbakarnya mobil diduga akibat korsleting di bagian mesin. Mobil yang membawa 5 penumpang terbakar di jalan lintas Banda Aceh, Melaboh, tepatnya di Gunung Pulu, Aceh Besar. Kebakaran ini diduga akibat mobil mengalami korsleting pada bagian mesin. Besarnya api dengan cepat menghabiskan ke seluruh bagian mobil. Petugas yang datang segera memadamkan api. Peristiwa di jalur mudik ini sempat membuat arus lalu lintas terganggu.
Belasan pelaku pungli dari sejumlah tempat wisata di kawasan Pantai Padang dan Pantai Purus Kota Padang ditangkap polisi. Para pelaku mematok tarif parkir hingga Rp20.000 dan viral di media sosial. Inilah aksi salah satu pelaku pungutan liar berkedok juru parkir di kawasan wisata Pantai Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku mematok tarif parkir Rp10.000 hingga Rp20.000. Setelah aksinya viral, 15 pelaku pungli di tempat wisata tersebut ditangkap. Dari para pelaku disita karcis parkir palsu. Bahwasanya marak terjadinya pungli selama kegiatan liburan Idul Fitri ini. Jadi kita merespon itu, kita lakukan upaya penindakan penegakan hukum, dan hari ini kita mengamankan 15 orang pelaku pungli. Aksi pungli meresahkan pengunjung dan merusak citra pariwisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sejumlah traktor terbakar di dekat permukiman padat penduduk di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran membuat warga panik. Warga berusaha memadamkan api yang membakar 4 traktor di kawasan Desa Amis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lokasi kebakaran di tengah pemukiman padat membuat panik warga. 4 traktor yang terparkir di samping rumah tiba-tiba terbakar disertai dengan 4 kali bunyi ledakan. Api pertama terlihat dari kursi pengemudi traktor. 4, pertama yang satu yang di terang kecil, merembet semua, 4 terbakar semua berarti? Iya. Itu terdengar ada ledakan? Memang ada ledakan, sempat 2 kali, yang kecil, yang 4 kali lah. 4 kali ledakan ya. Itu kerugian ditaksir berapa Pak? 2M lah. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Hendak ke Kediri, mobil yang ditumpangi 4 orang pemudik asal Lamongan tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Kebakaran diawali ledakan di kap mobil. Warga dikejutkan dengan sebuah mobil yang terbakar di Jalan Raya Tamblang, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya mobil yang ditumpangi 4 orang ini melakukan perjalanan mudik dari Lamongan menuju Kediri. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kap mobil yang disusul dengan munculnya api. Para penumpang selamat meski mengalami syok berat. Setibanya di lokasi, pengemudi lihat percikan api di kap depan, kemudian menepikan mobilnya dan penumpangnya keluar semua. Untuk kondisi penumpang bagaimana? Tidak ada korban jiwa. Selamat semua? Selamat semua. Langkah kepolisian selanjutnya, Dan? Masih kami bawa oleh unit laka ya Pak ya. Dibawa unit laka untuk barang buktinya, kemudian penumpangnya kami ajak ke Pospam Exit Tol Tembelang. Kejadian ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Belum diketahui penyebab peristiwa ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Ditinggal pemiliknya mudik, sejumlah kios di Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api melalap habis sejumlah kios di Jalan Rambo, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi saat pemilik kios tersebut mudik ke kampung halaman. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di salah satu kios yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Melaju kencang saat menyalip mobil di depannya, pasangan kekasih pengendara motor gede menabrak mobil di arah berlawanan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tersebut tewas, sedangkan kekasihnya mengalami patah di kaki. Arfan dan kekasihnya yang mengendarai motor gede menabrak mobil minibus dari arah berlawanan di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria 28 tahun warga Kebonjeruk, Jakarta Barat ini tewas di lokasi sementara kekasihnya mengalami patah di kaki. Kecelakaan berawal saat motor gede yang dikendarai pasangan kekasih ini melintas dari arah Arjuna Utara menuju ke Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Menurut saksi, motor korban yang melaju kencang hilang kendali saat gagal menyalip mobil di depannya dan terjatuh hingga tertabrak mobil dari arah berlawanan. Dari belakang udah ngebut ya, udah kenceng banget ya. Nyelip mobil satu yang belakang saya dapet, nyelip mobil saya nggak dapet, dia kaget. Kaget dia langsung ngerem, langsung keleset, nabrak mobil yang di depannya, motor. Motor berapa orang? Motornya goncengan berdua. Kondisinya? Kondisinya yang satu sih masih sadar, yang satu udah Tinggal dunia. Ada misi ya sepi tadi bang. Dia dari jauh udah kedengaran banget, udah kencang banget ngebutnya. Dari arah belakang? Dari arah sana dia bang. Oh, dari arah berlawanan? Ya lawan arah, ya. Dia mau motong, nggak tahu nggak dapat, dia nggak ngerem. Ngeremnya pakai rem depan, saya masih lihat dia ngerem, stangnya kebanting begini. Jadi dia jatuh, ya langsung ngepot. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi, sementara kekasihnya dibawa ke rumah sakit. Barang bukti mobil dan motor diamankan polisi ke unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Kondisi atap di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Jalan Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat hancur setelah terjadinya ledakan. Kerasnya ledakan yang terdengar hingga 5 km juga membuat 2 mobil mengalami kerusakan. Peristiwa ini dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian ini. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Ledakannya keras banget pak. Wah, saya aja sampai lari takut ada api kan. Oh, tadi jam berapa sih pak kejadiannya pak? Paling ada lah 1 jam. 1 jam yang lalu. Yang meledak apa sih pak? Tabung gas. Tabung gas. Tabung gas dari mobil. Dari mobil. Iya. Jadi mobil itu sedang mengisi gas di sini. Sudah selesai pak. Sudah selesai mengisi gas. Iya. Tiba-tiba meledak. Iya. Ada yang terluka nggak pak? Enggak ada. Pemirsa, awasi anak saat bermain. 3 bocah tenggelam di Sungai Binge, Binjai, Sumatera Utara. Keluarga korban pingsan mengetahui anaknya tewas. Tim SAR akhirnya menemukan jasad korban terakhir dalam kasus tenggelamnya 3 bocah di Sungai Binge, Binjai, Sumatera Utara. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Orang tua korban yang memandikan korban jatuh pingsan. Korban sebelumnya terbawa arus bersama 2 temannya. Pegang. Pemirsa, kelahiran anak mengantarkan tobat seorang bandar narkoba di Rutan Kelas 2 Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Ilmu agama yang pernah dipelajari ditinggalkan hingga terjerumus dalam jaringan narkoba. Windy Andika, seorang narapidana kelas 2 di Labuhan Deli, Kota Medan ini dipercaya menjadi imam sholat oleh sesama warga binaan. Windy dikenal fasih dalam bacaan Al-Quran dan memahami kitab-kitab pengetahuan rukun ibadah. Pria berusia 30